Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 pada kali ini kami akan membahas tentang pembelajaran IPS di Turki. Baik, kami kelompok 11 dari 2 EPGSD yang beranggotakan Dina Siti Hanifah dengan NIM 2006346, lalu Amalia Salsa Saparina dengan NIM 2006681, dan Kania Syifa Azahra dengan NIM 2009270. Pada pembelajaran IPS kali ini, poin yang akan kami bahas adalah yang pertama, latar belakang masalah pembelajaran IPS di Turki, lalu yang kedua, kurikulum pembelajaran IPS di Turki, dan yang ketiga, pelaksanaan pembelajaran IPS di Turki. Baik, saya Kania Syifa Azahra, izinkan saya menjelaskan tentang latar belakang masalah pembelajaran IPS di Turki. Nah, mata pelajaran IPS adalah hal yang penting untuk sistem pendidikan di Turki. Ilmu pengetahuan sosial yang mencakup sosiologi, antropologi, psikologi, filsafat, geografi, ekonomi, sejarah, politik, hukum, dan kewarganegaraan yang digabungkan dalam satu mata pelajaran yang bertujuan untuk mempelajari interaksi manusia dengan lingkungannya dalam konteks masa lalu, masa kini, dan masa depan, agar manusia dapat memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Dalam sejarah Turki, mata pelajaran IPS diajarkan sejak masa pre-republik, yaitu sebelum tanggal 29 Oktober 1923, tetapi dapat diakui bahwa sebelum masa tersebut, Turki sudah mengajarkan anak-anak mereka dengan beberapa aturan sosial yang terdapat dalam ajaran Islam. Nah, selanjutnya pada masa kerajaan Ottoman yang pada saat itu adalah era Tanzimat sekitar tahun 1839 sampai dengan 1876 mulai membawa perubahan dari pendidikan barat terutama dari negara Prancis yang dengan latar belakang politik, para pembuat kebijakan membuat pendidikan sosial khususnya yang terkait sejarah, geografi, dan kewarganegaraan ditambah dengan agenda ideologi. Hal ini terjadi untuk mempersatukan perbedaan antara masyarakat agar dapat bersatu dan menciptakan warga negara yang setia. Setelah era Republik, pendidikan sosial tetap ada, tetapi pihak bersangkutan memperkenalkan beberapa perubahan pada kurikulum. Terdapat 8 kali revisi dan pengembangan yang terjadi pada tahun 1924, 1926, 1936, 1948, 1962, 1968, 1998, dan 2005. Nah, pada periode ini, pemerintah memperbaiki isi kurikulum yang berimplementasikan ideologi dari rezim republikanisme menjadi lebih baik. Nah, ilmu pengetahuan yang dipengaruhi ideologi dan kejadian internal negara mengakibatkan terjadinya salah paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Salsa Saparina dengan NIM 2006681. Saya akan menjelaskan tentang kurikulum pembelajaran IPS di Turki. Nah, pada dasarnya IPS adalah sarana yang dipakai oleh berbagai negara, termasuk Turki, untuk melatih konsep wawasan global, keterampilan berpikir kritis, memecahkan masalah-masalah sosial, dan membentuk peserta didik menjadi warga negara yang diharapkan. Penentuan kurikulum pembelajaran ditentukan oleh Departemen Pendidikan Nasional di Turki. Pembelajaran IPS mulai diterapkan pada siswa-siswi sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atas. Dalam kurikulum umum SMA di Turki, secara keseluruhan ditetapkan bahwa para siswa belajar selama 30 jam dalam seminggu dan perlu menyelesaikan 30 kredit per tahun untuk lulus. Nah, bisa dilihat ini merupakan tabel kurikulum umum SMA di Turki untuk pelajaran IPS. Nah, untuk materi pilihan yang ditandai dengan 2 angka berarti khusus bagi siswa yang tidak berkonsentrasi dalam bidang tertentu. Pada tabel di atas menyatakan berapa jam seorang siswa SMA menghabiskan waktu untuk mempelajari pelajaran IPS dalam seminggu. Nah, untuk skala penilaiannya pada tingkat sekolah menengah menggunakan nilai 1-5. Untuk nilai 4 dan 5 itu sudah termasuk besar, bahkan nilai 5 itu jarang. Nah, selanjutnya perkembangan kurikulum pembelajaran IPS di Turki. Yang pertama ialah kurikulum 1968.
Pada kurikulum dan metode pengajaran ini, terdapat kekurangan, yaitu siswa hanya ditekankan pada teori saja. Yang kedua, kurikulum 1998. Kurikulum ini dalam pembelajaran sejarah menekankan kepada kronologi sejarah atau bagaimana suatu peristiwa terjadi dalam lingkup satu subjek saja. Pembelajaran ini diterapkan pada kelas 4-7. Nah, salah satu materinya ialah mengenai sejarah Anatolian, sejarah Turks dan Islam yang dipelajari di kelas 4 SD. Pembelajaran ini pula memiliki kekurangan, yaitu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengembangkan keterampilan siswa. Kurikulum ini mengalami keruntuhan disebabkan ketidakkonsistenan terhadap metode pengajaran dan masih sama seperti kurikulum sebelumnya yang hanya menekankan pada materi saja, belum pada penerapan. Kemudian, kurikulum 2005. Kurikulum ini didasarkan pada kegiatan mengajar, bukan lagi buku mengajar. Untuk pembelajaran sejarah disesuaikan dengan kondisi peserta didik beserta lingkungan di sekitarnya. Kurikulum ini disusun dengan pendekatan konstruktivis. Kontennya dibagi menjadi beberapa kategori yang menangani semua aspek sosial, yang masing-masing kategorinya disebut bidang belajar atau belajar bidang dan prestasi. Hal tersebut terdiri dari pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai siswa yang diharapkan untuk berkembang dalam proses pembelajaran melalui rancangan tahapan pengalaman yang terorganisir. Struktur tersebut mencerminkan prestasi penting dan dipastikan bahwa setiap prestasi tersebut termasuk dalam keterampilan, pengetahuan, dan nilai-nilai yang terkandung sebagai satu kesatuan. Berkaitan dengan aspek evaluasi kurikulum yang meliputi metode pengukuran penilaian klasik atas dasar pemahaman atau apa yang diketahui oleh siswa. 4 tujuan umum kurikulum 2005 ini adalah indirect thought dalam pembelajaran sejarah. Kurikulum IPS di Turki menekankan pada pembelajaran sejarah. Hal ini terjadi dengan tujuan untuk mengarahkan siswa agar memiliki pemahaman mendalam pada masa lalu, supaya tidak ada kesalahan persepsi. Selain itu, hal ini dilakukan oleh negara Turki dengan tujuan untuk mewujudkan bahwa dalam setiap pergerakan perlu adanya bukti, menentukan hubungan sebab akibat, membuat perbandingan, serta membuat kesimpulan melalui berpikir kritis, menggunakan imajinasi dalam berpikir kreatif, memiliki pemahaman akan kondisi yang ada, pertimbangan waktu, ide, tujuan, dan perasaan orang-orang yang berada di masa lalu, dan terakhir untuk melatih sifat empati dalam menelaah sejarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Siti Hanifah dengan NIM 2006346 akan menjelaskan mengenai pelaksanaan pembelajaran IPS di Turki. Di negara Turki, ilmu sosial mulai diajarkan di sekolah-sekolah Turki, yaitu mengenai sejarah dan geografi pada tahun 1968. Pada tahun itu, metode pembelajaran terhadap ilmu sosial berdasarkan transfer informasi dan nilai-nilai. Di Turki, pelajaran ilmu sosial mulai dibangun pada tingkat 4 sekolah dasar sejak tahun 1968. Mereka menggunakan media audiovisual film dan multimedia audiovisual untuk pembelajaran IPS. Menggunakan media audiovisual berbantuan internet dengan dukungan dari pemerintah, yaitu dengan memberikan layanan akses internet untuk 10 juta peserta didik di sekolah dasar dan bantuan 300.000 komputer yang didistribusikan ke berbagai sekolah. Lalu, media yang digunakan dalam pembelajarannya yang pertama dengan menggunakan media audiovisual film. Film sebagai media pembelajaran IPS telah dilakukan di berbagai jenjang pendidikan. Menurut Gen Osman Ilhan dan Sahin Oruk menyatakan bahwa peserta didik lebih mudah memahami tentang sejarah Turki setelah pembelajaran menggunakan film berbasis teknologi informasi. Namun, penggunaan media audiovisual untuk pembelajaran IPS di Turki masih belum menjadi tradisi karena fasilitas pendidikan yang belum tersedia secara merata. Pelaksanaan media audiovisual berbentuk film dilaksanakan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Karena keunggulan yang dapat diberikan dengan menggunakan pembelajaran melalui film adalah dapat memberikan makna pengalaman belajar, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, dan dapat membantu memberikan kemudahan kepada peserta didik untuk memahami rekonstruksi peristiwa yang terjadi. Lalu yang kedua, dengan menggunakan multimedia audiovisual dalam pembelajarannya. Penggunaan media audiovisual di negara Turki telah dilakukan di sekolah dasar dengan menggunakan multimedia berbasis jaringan internet seperti CD-ROM, video, internet, sound slide film dari YouTube,
yang memiliki efek positif terhadap prestasi belajar peserta didik dalam memahami ilmu pengetahuan sosial. Menurut Gen Osman Ilhan dan Sahin Oruk, dengan menggunakan media ini yang dilakukan di 67 sekolah dasar di Turki dapat meningkatkan prestasi belajar IPS peserta didik. Melalui integrasi teknologi multimedia dalam studi sosial, memungkinkan peserta didik untuk menjadi lebih terlibat aktif dalam pembelajaran IPS dan dampak yang dirasakannya oleh peserta didik ketika menggunakan audiovisual berbantuan komputer menimbulkan kesan yang mendalam dan efektif dalam meningkatkan motivasi pembelajaran studi sosial. Guru dan peserta didik di Turki sepakat bahwa komputer dan internet adalah alat yang hebat untuk membuat pekerjaan lebih cepat dan mudah. Sekian dari materi yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman dan Bapak Ibu yang sudah menyimak sampai akhir video. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.